Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari sebelum ibadah lebih lanjut, kita menenangkan hati kita, pikiran kita. Kita mengambil waktu bersaat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama naikkan pujian penghormatan bagi Allah Bapa. Mengucap syukur atas kelimpahan rahmat dan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah, memuji, memuliakan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang mengetahui kedalaman pikiran dan isi hati kami. Kami memohon kiranya Tuhan boleh mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dengan perkataan, perbuatan, angan-angan, dan dalam pikiran kami, yang tidak berkenan di hati Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh menguduskan, menyucikannya, memurnikannya bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat, silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu menyertai. Dia Allah yang pedulikan hidup kita. Dia Allah yang memberi kekuatan. Hari demi hari kita boleh lewati hingga sampai hari ini. Alangkah indahnya Kau Tuhan, alangkah dahsyatnya Kau Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Juru
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Bersama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Dan selagi ada waktu yang Kau berikan bagi kami, jadikanlah kami karya-Mu bagi nama-Mu. Amin. Kita merenungkan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup saudara dan saya. Allah yang begitu baik, Allah yang selalu menopang hidup kita dari hari ke hari. Kita nikmati kebaikan Tuhan, nikmatilah
menyanyikan pujian ini sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Hidupku untuk menyenangkan-Mu. Ku mau hidupku untuk memuliakan-Mu. Ku mau hidupku untuk melayani-Mu. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita mau bersuka cita, memuji Tuhan. Kita mau ikrarkan bahwa Tuhan telah memilih kita jadi umatnya. Amin. Amin, saudara. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian berikut ini dengan sukacita. Sambil bertepuk tangan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi dengan semangat, kita dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Jemaat diminta duduk kembali. Haleluya. Tuhan telah menjadikan kita pilihannya. Dipilih untuk menjadi bagian tubuh Kristus yang saling melengkapi. Jadikan kami seperti apa yang Kau rindukan, Tuhan. Jadikanlah kami seperti apa yang ada dalam rencana-Mu, Tuhan.
kita naikkan pujian ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Biarlah kita bersatu di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata kasih-kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata bagi kasih-Mu. Cepat diminta berdiri. Memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Kemuliaan bagi-Mu ya Allah kami, kemuliaan bagi-Mu. Tuhan, pada saat hari ini kami ingin duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami di dalam kebenaran. Oleh kebenaran Injil-Mu yang akan kami dengar, Engkau boleh memperlengkapi kehidupan kami menjadi umat kepunyaan-Mu yang hidupnya layak di hadapan-Mu dan berkenan kepada-Mu di dalam segala hal. Dan biarlah oleh Roh-Mu saja ya Bapa, Kau boleh membuka hati kami, menerangi mata batin dan rohani kami ini, agar kami dapat melihat Engkau ya Kristus, melihat-Mu di dalam kebenaran firman yang akan kami dengar. Biarlah Roh-Mu yang sama boleh membuka hati kami dan juga boleh memberi kami kekuatan
untuk kami dapat menyimpan kebenaran Injil ini dengan lemah lembut di dalam hati kami. Terima kasih ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur bisa kembali hadir di tengah-tengah saudara sekalian ya. Saya terakhir khotbah di sini itu tahun 2022. Ya, jadi ini sudah berapa? 5 tahun ya yang lalu, dan saya bersyukur sekali bisa kembali hadir untuk menyampaikan firman Tuhan depan saudara sekalian ya. Baik, hari ini saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang misi Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang misioner. Mari kita akan sama-sama membuka dari Kejadian pasal yang ke-12. Ini akan ada dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian yang baru ya. Kejadian pasal ke-12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekarang kita buka dalam Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 25 sampai 26. Kisah Rasul 3 ayat 25-26. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Satu kitab lagi dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Galatia pasal ketiga ayat ke-8. Galatia 3 ayat yang ke-8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Amin. Kita kembali kepada kitab Kejadian yang akan menjadi kitab pembahasan kita. Saudara, kalau kita mendengar kata misi, ya, kan judulnya tadi adalah Tuhan yang misioner, begitu ya. Kalau kita mendengar kata misi, biasanya secara umum di dalam pemikiran orang mendengar kata misi itu adalah hal-hal ini, gitu ya. Kalau bicara misi berarti ada orang yang diutus, betul kan ya? Ada orang yang diutus, dan kalau begitu karena ada yang diutus pasti ada tempat yang dituju. Kalau sudah tahu tempat yang dituju itu di mana, kalau misalkan di perkotaan, dan tentu saja saudara sudah tahu, ya, perkotaan, kalau penginjilan atau pengutusan pelayanan di perkotaan, ya kurang lebih samalah seperti yang ada di kita di Surabaya ini. Biasanya kalau kita sudah tahu tempat yang dituju, ada lagi siapa orang yang dijangkau. Nah, tadi saya katakan kalau di perkotaan kita sudah sama-sama tahu bagaimana cara menangani orang-orang perkotaan. Tapi beda ceritanya kalau tempat yang dituju atau orang yang dijangkau itu adalah tempat-tempat pedalaman. Ya, di pelosok pedalaman, tempat yang baru, budaya yang baru, cara hidup yang baru, orang yang berbeda dari orang perkotaan, tentu saja cara kemudian kita itu memberitakan Injil kepada mereka, pendekatan yang harus kita lakukan kepada mereka tentu saja berbeda. Gitu ya saudara ya.
Saya berbicara mengenai ini, saya teringat waktu pelayanan saya di Kalimantan. Ya. Saya itu pelayanan di Kalimantan pada waktu itu dari Pontianak itu masih masuk naik bus ke dalam hutan itu sekitar 10 jam. Wah, itu adalah dunia yang baru, budaya yang baru, tempat yang baru, saya nggak kenal dengan orang-orangnya, sama sekali saya nggak tahu. Makanan pun juga berbeda, sesuatu yang baru. Cara mendekati dan memberitakan firman kepada orang-orang di sana juga berbeda. Nah, biasanya kalau sudah berbicara misi, setidaknya 4 pemikiran inilah yang seringkali muncul. Siapa yang diutus? Kemana harus pergi, bagaimana orang-orang yang akan kita jangkau, baru setelah itu Injil bisa diberitakan. Tetapi berapa banyak di antara kita ketika kita mendengar kata misi, yang muncul di pikiran atau kita pertanyakan ke dalam diri kita adalah mengapa aku yang harus pergi? Nah ya, mengapa saya harus diutus oleh Tuhan? Mengapa saya harus menuju ke tempat itu? Mengapa saya yang harus menjangkau orang-orang itu? Dan mengapa saya pula yang harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sana? Biasanya ketika kita berbicara misi, kita lebih berbicara kepada aktivitas-aktivitasnya. Tetapi berapa banyak di antara kita yang menanyakan pertanyaan reflektif ini, mengapa aku harus pergi di dalam misi Tuhan? Nah saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu kenal terlebih dahulu Tuhan yang misioner ini. Ya, jadi kita tidak akan berusaha menjawab ini secara langsung, tapi saya akan ajak setiap saudara sekalian itu untuk mengenal terlebih dahulu Tuhannya, pesan firman-Nya, baru setelah itu nanti di akhirnya kita akan mampu atau punya pandangan, punya bayangan untuk menjawab mengapa kita harus bermisi atau mengapa kita ini harus pergi. Kita perlu terlebih dahulu kenal Tuhan yang misioner itu. Nah, berbicara mengenai Tuhan yang misioner, dalam kejadian 12 yang akan kita bahas ini, saya ingin mengajak sedikit saudara untuk melihat alur besar daripada kitab Kejadian ini. Saudara, kalau saudara memperhatikan Kejadian pasal 1 dan pasal 2, saudara akan menemukan intisarinya adalah manusia itu hidup di dalam relasi yang ideal dengan Allah, sesama dan ciptaan. Karena manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah dan semuanya diciptakan oleh Allah sehingga akhir daripada penciptaan Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Artinya dalam pasal 1 dan pasal 2 segala sesuatunya itu berada di dalam ikatan relasi yang ideal dengan Allah, sesama dan ciptaan. Tetapi apabila saudara mulai bergeser lagi kepada pasal sebelahnya yaitu Kejadian pasal 3, maka gambaran yang ingin ditampilkan atau pesan yang ingin disampaikan di sana ternyata hidup relasi, ikatan relasi manusia itu tidak lagi ideal. Kenapa tidak lagi ideal? Karena telah rusak oleh dosa. Sehingga relasi manusia dengan Allah, sesama dan ciptaan itu pun juga ikut menjadi rusak. Nah, saudara sekarang mulai bisa melihat gerak atau alur dari kitab Kejadian. Awalnya ideal, kemudian menjadi tidak ideal, rusak begitu ya. Dan mulai dari sejak titik pasal 3 hingga seterusnya, gambaran yang dimunculkan itu adalah gambaran ketidakidealan. Misalkan di pasal 4, manusia itu mulai hidup di dalam aksi kekerasan. Ya, kira-kira apa? Atau kisah siapa? Ya kalau saudara ingat di pasal 4 itu. Halo? Kisah siapa saudara? Kisah Kain dan Habel. Mungkin saudara sering banyak melihat Instagram ya, jadi kebanyakan kisah di dalam pikiran kita. Ya, saudara, kisah yang di pasal 4 ini adalah kisah Kain dan Habel. Itulah kisah pembunuhan yang pertama kali di dalam keluarga. Ya, jadi kalau ada kisah pembunuhan yang terjadi dalam keluarga, inilah
keluarga ini dulu yang mengawali. Keluarga dari Adam dan Hawa inilah kisah pembunuhan di dalam keluarga, dan kisah ini adalah kisah pembunuhan dan kekerasan yang berencana. Sekali lagi, gambaran yang ingin ditampilkan adalah ikatan relasi dengan sesama yang sudah tidak lagi ideal dan rusak. Nah, kemudian di Kejadian pasal 6, saudara akan menemukan manusia itu terus mulai hidup di dalam kerusakan itu. Manusia menghidupi itu. Sehingga di pasal 6, saudara akan menemukan kalimat dari Tuhan begini. Rohku tidak akan berdiam lagi di dalam diri manusia, karena manusia itu adalah daging. Sekali lagi, gambaran yang ingin ditampilkan oleh Alkitab dari pasal 3 sampai ke pasal 6 itu pun adalah gambaran ketidakidealan, kerusakan akibat dosa. Nah, sehingga dengan demikian dampaknya hingga di pasal 9 lalu jadilah yang namanya air bah itu. Ya, air bah ini kan sebagai bentuk disiplin Tuhan atas dosa manusia. Lalu kemudian setelah air bah itu, peradaban manusia itu dimulai dari Nuh, betul ya? Nuh dan keluarganya. Nah, saudara, tetapi meskipun Nuh ini digolongkan oleh Alkitab sebagai orang yang hidup di bawah kasih karunia Allah, tetapi ternyata dosa itu tidak mengecualikan satu manusia pun. Dosa itu tetap menggerogoti dan merusak kehidupan dari Nuh dan keluarganya. Sehingga tampilan ketidakidealan, tampilan kerusakan manusia akibat dosa tetap terus terpampang di sana. Dan kemudian di pasal 10 mulailah ada daftar bangsa-bangsa dari keluarga Nuh ini. Dan kalau saudara semakin membaca dari pasal 10 kemudian bergerak di pasal 11, mulailah di situ muncul kisah tentang Babel. Kira-kira di kisah Babel itu ada satu kalimat yang menarik, yang akhirnya membuat Tuhan itu membuat menjadi tercerai-berai. Kira-kira kalimat apa itu, saudara? Ada yang tahu? Pikir-pikir, saudara, apa ya? Kalimat yang sering membuat kalimat unik gitu ya. Yang harus kita ingat, yang membuat akhirnya Tuhan itu mencerai-beraikan mereka adalah kalimat, marilah kita membangun yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama. Gara-gara itu, saudara. Gara-gara motif itu, Tuhan akhirnya turun menilik mereka, Babel itu. Dan Tuhan mengatakan, marilah kita turun untuk mengacaukan bahasa mereka agar mereka tercerai-berai. Saudara, kalau saudara melihat alur kejadian, ideal, bergerak kepada ketidakidealan karena kerusakan akibat dosa, lalu terus kemudian dari titik kejadian pasal 3 terus menerus itu bergulir, manusia hidup di dalam kerusakan dan demi kerusakan. Ketidakidealan demi ketidakidealan. Sampai puncaknya adalah Babel dan kemudian Tuhan mencerai-beraikan bangsa ini. Sebagai akibat daripada keinginan, kesombongan, keangkuhan mereka. Tercerai-berai. Dan yang menarik, saudara, setelah bangsa ini tercerai-berai, di Kejadian pasal 12 tiba-tiba muncul lagi satu nama. Satu nama yang disebut sebagai Abram, yang kita kenal dengan Abraham ini. Kemunculannya itu seolah ingin membawa pembaca, yaitu kita, penulis ingin mengajak pembaca, yaitu kita, untuk mulai berhenti sejenak lalu berpikir apa yang sebenarnya dikerjakan oleh orang ini. Apa yang sebenarnya ingin Tuhan kerjakan melalui orang ini juga. Karena sebelumnya dari Adam satu orang juga, akhirnya terjadilah kerusakan dan ketidakidealan kehidupan manusia di sepanjang sejarah. Hingga mereka akhirnya dicerai-beraikan oleh Allah. Sekarang setelah tercerai-berai, seolah-olah ingin digambarkan bahwa tidak ada harapan.
bahasa saling berbeda, tidak ada lagi kesepakatan, tidak ada lagi keharmonisan, tidak ada lagi satu bahasa yang menyatukan mereka semua, semuanya sudah tercerai-berai. Seolah ini memberikan gambaran bahwa sudah hilang harapan manusia. Tetapi tiba-tiba langsung muncul Abram. Sejenak penulis ingin mengajak kita untuk berhenti dan menanyakan apa yang akan Tuhan kerjakan melalui orang ini. Ternyata saudara, melalui Abram, Allah hendak mengerjakan sesuatu. Yaitu apa? Menjangkau banyak bangsa. Melalui satu orang ini Tuhan itu ingin menjangkau banyak bangsa. Nah karena Tuhan itu ingin menjangkau banyak bangsa, maka dari itu Kejadian 12 itu pesannya bukan cuma sekedar menyuruh Abraham pergi keluar dari tanah di mana dia dilahirkan. Tetapi pesan daripada Tuhan menyuruh Abram itu pergi, sebetulnya Tuhan itu ingin mengadakan perubahan arah sejarah manusia. Melalui Abram, Tuhan ingin menjangkau banyak bangsa. Melalui Abram, Tuhan ingin merubah arah sejarah manusia ini. Karena itu saudara, pasal 12, karena Tuhanlah yang ingin menjangkau bangsa, Tuhanlah yang ingin merubah seluruh arah gerak sejarah manusia. Maka itulah pasal 12 ayat pertama dimulai dengan kalimat demikian di ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Stop sampai di situ. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Vayomer Adonai el Avram. Saudara, Abraham itu hanya penerima firman. Makanya dikatakan El Avram. Dia menerima firman. Dia yang akan menjadi pelaksana daripada firman ini. Tetapi subjek atau peran utama, tokoh utama dari apa yang akan dikerjakan oleh Avram ini sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Nah karena semuanya itu adalah Tuhan pusatnya, subjek utamanya adalah Tuhan dan Abraham ini hanyalah medium, pelaksana, penerima firman daripada Allah, maka kita bisa melihat misi Allah dinyatakan di dalamnya. Ketika Tuhan yang menjadi subjek yang menyampaikan firman kepada Abraham sebagai penerimanya, maka di sini diberikan makna atau kita tahu makna tentang misi Allah. Misi Allah itu selalu diawali dari inisiatif revelasional Allah. Apa artinya Pak inisiatif revelasional Allah? Misi tidak pernah berasal dari manusia. Misi ilahi tidak pernah berasal dari manusia. Itu semuanya selalu berawal dari inisiatif Allah. Nah, tetapi ketika Allah itu berinisiatif, Allah itu tidak cuma sekedar berinisiatif lalu segera berfirman begitu saja, tidak. Allah yang berinisiatif atau memulai gerak daripada misi melalui satu orang, gerak misi untuk mengubah sejarah, gerak misi untuk menjangkau bangsa, untuk gerak misi penjangkauan perubahan arah gerak dalam sejarah manusia ini dapat terjadi, terlaksana. Allah bukan cuman berinisiatif, bukan cuman hanya memulai untuk menggerakkan itu. Tetapi Allah yang berinisiatif itu juga adalah Allah yang mewahyukan dirinya. Revelasional, Allah yang menampakkan diri, Allah yang menyatakan dirinya. Memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, coba kita buka sama-sama saudara ya. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal ke-7 di ayat yang kedua. Saudara bisa batasi kejadian tadi. Kisah Rasul 7 ayat kedua ini adalah pembelaan Stefanus ya kepada orang Yahudi saat itu. Jawab Stefanus,
Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Nah, apa yang perlu didengarkan ini? Nah, inilah yang kita perlu dengarkan. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia. Jadi sudah menampakkan diri ketika masih di Mesopotamia, Ur Kasdim, sebelum ia menetap di Haran. Saudara, mengapa Allah yang berinisiatif itu perlu menampakkan dirinya, perlu menyatakan dirinya kepada Abraham? Karena pada saat itu, saudara, Mesopotamia atau Abraham yang tinggal di Mesopotamia saat itu bukan penyembah Allah yang mulia ini. Abraham beserta seluruh keluarganya adalah penyembah berhala. Betul itu. Coba ya kita buka ya di dalam Yosua. Saudara buka bersama saya Yosua pasal yang ke-24. Ya, Yosua pasal yang ke-24 di ayat yang kedua. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yakni Terah. Siapa Terah? Ayahnya Abraham. Jadi ada Terah, ada Abraham di situ. Dan ada Nahor, ayah Nahor. Dan perhatikan, dan mereka. Tidak dikatakan hanya Terah saja, tetapi Terah, ayahnya Abraham, berarti Abraham. Ayahnya Nahor, berarti ada Nahor di situ. Mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi memang Abraham dari sejak awal sebelum Allah itu mewahyukan dirinya, sebelum Allah itu menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada Abraham, dia penyembah berhala. Dia penyembah berhala. Karena itulah ketika Allah ingin menegaskan atau menyatakan inisiatifnya tentang misi, dia tidak langsung berfirman begitu saja. Karena bisa jadi, ini dalam pikiran saya begitu ya, karena bisa jadi Abraham itu kemudian akan menyangka ini adalah yang berfirman adalah salah satu dari dewa yang sedang dia sembah. Atau yang pada saat itu dewa yang paling utama disembah adalah dewa bulan. Maka itu Allah yang berinisiatif untuk bermisi, Allah yang berinisiatif untuk menjangkau banyak bangsa, Allah yang ingin merubah sejarah manusia, Allah yang misioner ini ketika dia berinisiatif untuk menggerakkan misi, menjalankan misinya melalui Abraham, dia perlu perkenalkan diri juga. Supaya untuk menunjukkan bahwa Allah yang sedang akan berbicara, yang akan memerintahkan kepada Abraham sebentar lagi ini, bukanlah Allah yang sama dengan Allah yang disembah oleh penduduk Mesopotamia. Tetapi Allah yang berbeda, Allah yang benar-benar berbeda, lain daripada dewa-dewa ini. Maka itulah Allah ini adalah Allah yang berinisiatif, yang menyatakan diri. Misi Allah selalu diawali dari Allah yang berinisiatif dan Allah yang menyatakan diri. Dan yang menariknya lagi saudara, kalau saudara membaca lebih jauh lagi, saudara tadi kalau memperhatikan di kisah Rasul, di kisah para Rasul itu diberikan catatan bahwa Allah berfirman kepada Abraham pada saat Abraham sudah ada di Ur Kasdim atau Mesopotamia. Ya, coba saya ajak saudara untuk buka Alkitab saudara, baik di HP maupun di Alkitab saudara. Coba saudara bukalah kisah Rasul pasal yang ke-7 tadi. Kita buka kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal 7 ayat 2 tadi. Ya, saya tunggu saudara sampai membuka. Ya, kisah Rasul 7 ayat 2. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, yang oleh bahasa Kejadian disebut Ur Kasdim itu, sebelum ia menetap di Haran. Tetapi kalau saudara buka Kejadian pasal 11, coba buka Kejadian pasal 11.
ayat 32, saudara menemukan kalimat umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Pasal 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Seolah-olah ada dua kisah yang berkontradiksi kesannya gitu ya. Kisah Rasul, Tuhan berfirmannya dari Mesopotamia, keluarlah dan sebagainya, lalu kemudian baru pindah ke Haran. Tapi kalau di kitab Kejadian kayaknya keluar dari Mesopotamia ke Haran dan baru diperintah untuk pergi keluar dari sanak saudara negerinya itu ketika sudah di Haran. Jadi yang benar yang mana? Nah gitu ya. Saudara, sebenarnya tidak ada kontradiksi. Mengapa saya katakan demikian? Kita perlu membedakan mana yang kronologi peristiwa dan mana urutan dalam penyajian kisah naratif. Saudara, Kisah Rasul pasal 7 itu kan Stefanus yang bicara. Jadi Stefanus ketika membaca kitab Kejadian memang dia paham betul mana kronologi yang peristiwanya. Ternyata menurut Stefanus kronologi peristiwanya itu justru Tuhan berfirmannya dari Mesopotamia dulu. Keluarlah dari negerimu, lah memang kan negerinya Mesopotamia. Ya kan, keluarlah dari sanak saudaramu dan sebagainya. Itu memang dari Mesopotamia Tuhan sudah ngomong begitu. Baru pindah di Haran dan di Haran dia ayahnya meninggal, dia baru melanjutkan perjalanan mengikuti perintah Tuhan yang sudah dia terima di Mesopotamia. Tetapi berbeda dengan Kejadian 12, kesannya firman itu baru disampaikan di Haran. Tapi sebenarnya bukan. Pasal Kisah Rasul 7 itu kronologi peristiwa, tapi Kejadian 12 itu memang disajikan secara naratif sengaja tidak mengikuti kronologi peristiwa. Nah, untuk apa maksudnya? Untuk menyampaikan alasan teologis. Jadi memang bukan untuk menceritakan sejarah urutan kronologinya, tetapi untuk menyampaikan pesan teologis. Apa pesan teologisnya? Pesan teologisnya yang ingin disampaikan oleh penulis adalah apa? Kejadian pasal 11 itu adalah kegagalan manusia. Kegagalan manusia dalam mengenali kehadirannya di dunia ini, kegagalan manusia mengenali Allah yang misioner itu, dan kemudian ketika masuk di Kejadian 12, Allah tidak menyerah kepada manusia. Masuk di pasal 12, Allah memberikan respon yang menarik untuk manusia yang sudah gagal dan sudah tercerai-berai ini. Kronologi yang kita dapatkan adalah ideal, tidak ideal, lalu kemudian manusia hidup di dalam kerusakan demi kerusakan, ketidakidealan demi ketidakidealan, hingga titik terakhirnya Tuhan cerai-beraikan manusia ini karena kesombongan dirinya. Gagal manusia itu hidup sebagai manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di pasal 11. Tuhan memberikan respon yang di luar dugaan. Dari urutan penyajian naratif ini semakin menegaskan missio Dei, misi Allah. Allah bukan cuma Allah yang berinisiatif, Allah bukan cuma Allah yang sekedar menampakkan diri dan memperkenalkan dirinya kepada Abram, tetapi di dalamnya Allah itu juga ditegaskan sebagai Allah yang bergerak. Dia tidak diam ketika melihat kegagalan itu. Dia tidak diam ketika melihat kerusakan manusia itu. Dia adalah Allah yang bergerak, sekalipun geraknya itu memang tidak dapat kita tangkap. Pemikirannya, arahnya, waktunya kita nggak bisa tangkap. Tetapi dia bergerak sebetulnya. Ketika dia menampakkan diri kepada Abram untuk satu misi yang sebentar lagi dia akan sampaikan kepada Abraham ini, sebetulnya di dalamnya menyiratkan secara tak langsung bahwa dia adalah Allah yang sedang bergerak untuk menyatakan kehendaknya bagi bangsa. Allah yang sedang bergerak untuk mau mengadakan perubahan dalam alur sejarah manusia ini. Secara misteri dia akan melakukan itu. Dia bergerak. Dan dia bergerak kemana? Dia bergerak menuju kepada manusia yang gagal ini melalui Abraham ini.
Jadi dalam misi Tuhan yang begitu luar biasa besar dan Abraham yang dipilih untuk menjadi pelaksana firman, penggenap, medium menjadi penggenap daripada rencana Allah, ini bukan beban yang mudah sebenarnya. Abraham terlibat di dalam missio Dei, misi Allah yang akan Tuhan langsungkan dalam kehidupan manusia. Dan setelah Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, membuat Abraham mengenal bahwa ini adalah Allah yang berbeda dari Allah yang disembah oleh teman sebangsanya, Allah yang bergerak menuju ke manusia, yang ingin menyampaikan sesuatu. Ketika dia sudah mengenal dan menangkap Allah seperti itu dan dia beriman kepada Allah yang seperti ini, maka Tuhan berfirman. Dan inilah firman-Nya. Pergilah. Saudara, kata pergilah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata lecha. Arti literalnya adalah pergilah bagi dirimu. Pergilah untuk dirimu. Saudara, kata lecha itu adalah bentuk perintah. Pergilah. Panggilan memang, tetapi panggilan yang berupa juga di dalamnya menyiratkan perintah pergi. Dalam panggilan ada perintah Tuhan dipanggil untuk pergi ke arah mana, tetapi di dalamnya juga ada perintahnya. Pergilah, lecha. Lecha adalah bentuk perintah dari halak yang artinya berjalan atau pergi, mulai melangkahlah. Aku menampakkan diri bukan hanya sekedar mengisi sejarah, aku menampakkan diri punya satu tujuan melaluimu. Seolah berkata seperti itu. Dan langkah pertamanya adalah lecha. Dipanggil untuk keluar. Dipanggil untuk pergi. Mulailah melangkah, mulailah keluar, mulailah pergi. Dengan akhiran H, dijelaskan di dalam konteksnya, pergi bagi diri sendiri, pergi untuk diri sendiri dari mana? Dari negerimu. Pergilah bagi dirimu, yaitu dari negerimu. Pergilah bagi dirimu dari mana? Dari sanak saudaramu. Dari rumah bapamu. Kemana Tuhan setelah aku harus pergi? Menuju negeri yang kutunjukkan kepadamu. Tidak ada titik koordinatnya di mana dia harus pindah. Pokoknya lecha. Kamu sudah kenal aku siapa? Oke, sekarang lecha. Pergi. Pergi dari mana? Keluar dari mana? Keluar dari negerimu. Dari sanak saudara. Ini berat loh. Urutan ini berat, saudara. Dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Kemana? Nanti kutunjukkan. Saudara, kalau saudara mau melakukan perjalanan keluar kota, terus di sebelah saudara orang yang ngomong begini gimana? Pokoknya keluar dari Surabaya, jangan bawa orang tua, jangan bawa ponaan, jangan bawa saudara. Pokoknya kita pergi. Kemana? Nanti di tengah jalan tak kasih tahu. Saudara mau percaya enggak? Pasti saudara mikir, lah kemana ini? Cocok aku diculik. Jangan-jangan aku ditipu. Nanti ini bensinnya habis berapa banyak. Ini kan dia akan kutunjukkan. Di tengah perjalanan mungkin saudara bisa mengikut. Kalau itu ada teman baik saudara, mungkin saudara masih bisa percaya. Tapi ketika dia diam 1000 bahasa selama perjalanan, saudara mungkin bertanya, mau kemana sih? Pokoknya nanti kutunjukkan. Saudara bisa merasakan ini menyiratkan kayak ada surprise, ada shocknya begitu ya. Saudara, ketika Tuhan meminta lecha, ayo mulai melangkah, keluar dari negeri, sanak saudaramu, rumah bapamu. Tuhan sedang meminta Abram untuk melakukan sebuah eksodus identitas. Keluar dari identitasnya. Berat loh saudara. Keluar dari identitas. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
melangkah. Misiku akan terjadi misiku ini akan tergenapi juga melalui ketika engkau melangkah. Keluar dari identitas dirimu yang lama ini. Menariknya saudara, apa respon Abraham? Karena iman, Abraham apa saudara? Taat. Sekali lagi saya tanya, karena iman Abraham apa? Taat. Iman mendahului, baru ketaatan menyusul berikutnya. Tanpa iman, ketaatan akan mustahil dilakukan. Ketika Allah yang berinisiatif untuk misi itu menampakkan diri kepada Abram, dia mengimani Allah yang maha mulia ini yang menampakkan diri. Ternyata Allah yang diimani ini meminta dia keluar. Pilihannya adalah taat atau tidak. Tapi karena yang maha mulia ini yang meminta, aku taat. Alkitab katakan ia dipanggil untuk berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Betul-betul tiap langkah dia tapaki jejak-jejak itu di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Karena dia tahu dia hanyalah penerima dan subjeknya adalah Tuhan. Ketika aku melangkah pergi ya Tuhan yang pegang kendali ini semua. Semuanya demi menjalankan apa yang menjadi kehendak misi Tuhan ke depan. Iman dan taat. Bahkan perjalanan iman ketaatan itu dirindukan oleh Abraham melampaui sekedar tanah Kanaan yang Tuhan janjikan atau tempat yang Tuhan tuju. Ternyata negeri yang Tuhan ingin tunjukkan itu melampaui negeri duniawi, yaitu adalah tanah air surgawi. Kalau saudara membaca Ibrani pasal 11, coba kita buka Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10 perhatikan ini. Sebab kenapa ia tinggal di situ dan dia seolah-olah di tanah asing, padahal itu negeri yang dijanjikan. Karena ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Meskipun dia tiba di tanah Kanaan, tetapi perjalanan ini dia rasa belum usai. Perjalanan ini masih lanjut. Karena ada satu negeri yang lebih baik daripada negeri yang Tuhan sudah janjikan secara duniawi ini. Makanya dia merasa seolah tinggal di negeri asing. Padahal negeri yang dijanjikan Tuhan bukan. Tapi dia asing. Seolah dia mengatakan aku tetap asing. Karena bukan ini akhirnya. Di ayat 14 mari kita lihat. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, Mesopotamia itu tadi, Haran, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang. Tetapi enggak. Kenapa? Karena sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Satu tanah air surgawi. Mereka punya kesempatan untuk pulang, tapi enggak mau. Karena tanah air surgawi ini lebih menarik hati karena ini adalah tanah yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Perjalanan iman ketaatan itulah yang Abram sedang jalani. Sehingga dari sini saya bisa simpulkan iman dan ketaatan tidak harus mengetahui seluruh perjalanan. Tetapi ia bersandar sepenuhnya pada Dia yang memanggil. Tapi jangan dilakukan ke teman dan keluarga saudara ya, cara ini ya. Ke tempat yang akan ditunjukkan. Saudara, apa sih kaitan dengan kita? Saudara, bukankah Allah yang menyatakan dirinya di dalam Kristus adalah Allah yang punya inisiatif relevasional demi keselamatan?
Bukankah keselamatan kita bukan karena inisiatif kita? Bukankah penebusan yang kita terima itu adalah inisiatif Allah? Bukankah penebusan, keselamatan yang kita terima saat ini itu adalah inisiatifnya? Dan Allah yang sama bukan cuma berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi dia juga adalah Allah yang relevasional. Dia menyatakan dirinya kepada kita melalui Sang Kristus, bukan? Sehingga Ibrani 1 ayat 2 mengatakan pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita. Waktu itu dia berbicara kepada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Sekarang ia juga berfirman kepada kita. Melalui siapa? Melalui Kristus. Agar kita mengenal Allah di dalam Kristus ini. Bahwa ternyata Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus ini adalah Allah yang begitu besar mengasihi kita. Dia paham kegagalan kita, dia paham kecerai-beraian hidup kita. Ketika kita terputus, tercerai dari Allah, hidup kita gelap, hidup kita rusak, hidup kita terdistorsi. Kita semakin rusak dan kita mati tanpa dia. Dan Allah tidak murka dalam arti Allah tidak menghukum kita, tetapi justru dikatakan begitu besar kasih Allah akan kegagalan manusia, kerusakan manusia ini. Dan kasih itu didorong oleh satu kehendak, bahwa dia menghendaki supaya semua orang yang telah gagal, rusak, tercerai-berai dari kehendak Allah, tercerai hidupnya, terputus dari Allah ini, berbalik. Balik kepada sang sumber hidup dan bertobat. Bukankah ini misi Allah dalam hidup kita? Dia berinisiatif untuk agar kita berbalik, bertobat. Bukankah ini misi Allah ketika menyatakan dirinya di dalam Sang Kristus itu? Agar orang mengenal dia di dalam Sang Anak, beriman kepada Sang Anak, akhirnya dibawa menerima kasih Allah yang besar, berbalik dan bertobat. Dan ketika sudah bertobat, di situ missio Dei, misi Allah pun juga dinyatakan. Seperti Abraham dipanggil lek leha, keluarlah dari negerimu, sanak saudaramu, dari rumah bapamu, yang artinya mengalami eksodus identitas. Kita pun juga menerima firman yang sama, lek leha. Keluarlah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan sebetulnya sedang meminta kita juga eksodus, keluar dari identitas lama kita menuju kepada identitas baru kita di dalam Kristus. Pada waktu Abraham keluar, dia menapaki jalan satu persatu hingga dia tiba di negeri yang Tuhan tunjukkan. Bagi kita tidak ada jalan lain dan jalan itu adalah Kristus itu sendiri. Ketika Tuhan meminta kita eksodus, keluar dari yang lama kepada yang baru, langkahnya haruslah jalannya melalui Sang Kristus itu. Makanya dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena ini memang dia jalannya. Dialah jalan yang akan membawa kita kepada tanah air surgawi kita. Sang Bapa itu. Oleh karena itu yang beriman kepada dia dan dibaptiskan di dalam dia mengenakan Kristus. Karena memang kita perlu jalan itu, Kristus itu untuk kita sampai kepada tanah air surgawi, kata Paulus di Galatia pasal 3. Pertanyaannya bagi kita sekarang, kalau misi Allah yang memperkenalkan diri kepada kita adalah meminta kita keluar dari lama kepada yang baru, dan menjalani dan menapaki hidup yang baru itu di dalam Kristus itu. Apakah kita yang beriman mau taat kepada panggilannya?
Tidak cukup hanya saudara beriman kepada Yesus. Itu saudara sudah melangkah pertama. Ya, aku beriman, percaya. Jalannya adalah Kristus. Tetapi menapaki sang jalan menuju Bapa itu juga penting. Kristus sudah menjadi jalan yang membawa saudara kepada Bapa. Tapi menapaki hidup seperti Kristus, menapaki hidup Kristus, mengenakan Kristus dalam perjalanan menuju sang Bapa itu penting. Karena itu part dari iman dan ketaatan kita. Misinya membawa kita menghidupi identitas baru. Misinya bagi kita adalah membawa kita menjalani sang jalan dan menghidupi sang jalan itu dalam hidup kita. Maukah kita yang beriman ini taat kepada panggilannya? Kembali kepada Abraham, saudara. Setelah Tuhan itu menyuruh dia pergi, ada satu tindakan yang Allah mau kerjakan. Panggilan Allah yang misioner itu diikuti dengan sebuah pernyataan berkat. Pernyataan berkat adalah aku akan, yang pertama membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat namamu masyhur. Sasaran dari ketiga berkat Tuhan ini adalah supaya engkau menjadi berkat. Saudara, sejenak kita mundur lagi ke Kejadian 11. Pernyataan Allah di Kejadian 12 ayat 2 dan 3 kalau kita bandingkan dengan Babel ini kontrasnya terasa. Kejadian 11 ayat 4, manusia yang mulai mengambil inisiatif bagi dirinya. Gerak manusia berdosa tidak akan pernah kepada Allah. Gerak manusia berdosa, inisiatif manusia berdosa itu selalu bergerak kembali kepada dirinya. Maka itu dia mengatakan, marilah kita membangun sampai ke langit. Marilah kita mencari nama. Bukankah pernyataan ini terdengar tidak asing di telinga kita? Marilah kita mengejar kesuksesan. Marilah kita mengejar kejayaan. Marilah kita mengejar kekayaan. Marilah kita mengejar kemakmuran. Bukankah itu yang menjadi inisiatif manusia? Gerak pada diri sendiri. Tetapi Allah berbeda. Ketika Tuhan memanggil keluar, keluar dulu. Setelah keluar, lihat apa yang akan aku perbuat bagimu. Bukan inisiatifmu, tetapi inisiatifku. Aku akan. Ketika manusia mengatakan marilah, disitulah puncak justru yang menjadi kegagalan manusia. Tapi ketika seseorang keluar, dia taat, dalam imannya dia taat, melangkah keluar. Menjalani identitas baru dia. Aku akan. Allah yang mengambil inisiatif bagi manusia. Dan kita lihat yang pertama, menjadi bangsa yang besar. Apa arti menjadi bangsa yang besar? Saudara Saint Didymus the Blind, seorang bapak gereja, itu mengatakan bahwa bangsa yang besar itu bukan hanya besar jumlah duniawinya. Kita tahu keturunan Abraham adalah orang-orang Yahudi, besar. Tetapi dalam perspektif Kristen, bangsa yang besar itu bukan hanya besar jumlah duniawinya, tetapi rohaninya pun juga mengikuti. Seperti yang saya katakan tadi, Ur-Kasdim dan Haran itu adalah pusat penyembahan berhala yang menyembah dewa bulan. Keluarga besar Abraham itu adalah para penyembah berhala. Tetapi untuk menjadi bangsa yang besar, Allah perlu menampakkan diri terlebih dahulu, memperkenalkan, lalu dia memanggil keluar untuk tujuan misinya, dan ketika sudah mentaati, maka Allah akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Sehingga dari keseluruhan, mulai dari Allah menampakkan diri, memanggil keluar, lalu muncul janji berkat, maka di sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ini bukan hanya soal identitas saja. Tetapi mencakup suatu hidup iman dengan kerohanian yang besar. Saudara dipanggil keluar dari identitas lama menuju baru
untuk hidup iman yang baru, dan untuk pertumbuhan kerohanian saudara yang besar. Bagaimana dengan memberkati? Memberkati selama ini selalu dikaitkan dengan hidup sukses. Allah membuat Abraham menjadi sukses. Ya, kalau Injil kemakmuran itu kalau sudah bicara soal kemakmuran, kelimpahan, ngambilnya mesti Abraham. Gitu ya. Karena kalau disangka taat, pasti sukses. Kalau taat, pasti diberkati. Diberkatinya itu soal berkat materi terus. Padahal pesan dari kata memberkati itu jauh lebih dari sekedar sukses jasmania. Tetapi pesan memberkati itu artinya Allah membuat kehidupan Abraham ini menjadi tempat di mana kebaikan Allah dinyatakan. Jadi kalau orang melihat Abraham, orang itu langsung melihat Allah begitu. Sama seperti kayak bangsa Israel, kenapa sih dibawa keluar dari Mesir, dijadikan satu bangsa tersendiri supaya ketika melihat bangsa Israel, melihat punya Allah yang beda. Sama, artinya aku akan memberkati engkau, seolah Tuhan ingin mengatakan hidupmu akan menjadi tempat di mana kebaikan Allah dinyatakan, sehingga orang bisa melihat bahwa kamu punya Allah yang beda dengan Allah Mesopotamiamu itu. Dan berikutnya adalah membuat namamu masyhur. Saint John Chrysostom mengembalikan pembacaan kita kepada Ibrani ketika manusia mengatakan mencari nama sama dengan mencari kemuliaan yang fana. Persoalan Babel yang terutama adalah kesombongan manusia melampaui kodratnya. Manusia ingin membangun identitas, kemuliaan, keamanan melalui kekuatannya sendiri. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, aku akan membuat namamu, Tuhan ingin mengatakan sumber kemuliaan itu adalah Allah. Dan ketika ini kamu terima, akan kamu terima menjadi bangsa yang besar, ya kan, kemudian diberkati dan namanya masyhur, sasarannya adalah supaya olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Saudara, kata semua kaum dalam Ibrani menggunakan kata kol mispahot ha'adama. Artinya semua keluarga, klan di tanah ini. Berkat Allah oleh Abraham diarahkan kembali kepada dunia manusia yang berasal dari tanah ini. Semua penduduk, keluarga, klan. Seolah-olah semua keluarga manusia di muka bumi ini, segala bangsa, ha'adama, itu terikat dalam ikatan relasional dan komunal dengan Abram ini. Sehingga kalau manusia itu hidup seperti iman Abraham dan taat seperti iman Abraham, dia akan mendapatkan berkat yang dijanjikan oleh Allah melalui Abraham kepada dirinya. Dan berkat itu dari kata varah yang berkaitan dengan tindakan berlutut, artinya apa? Berkat itu harus dilihat di dalam relasi dia dengan Allah sebagai sang sumber berkat. Dan bagaimana cara kita memahami berkat yang dimaksud ini? Kita harus memahami dari kacamata Rasul Paulus. Kalau dalam Galatia pasal yang ketiga di ayat yang ke-8 tadi, Paulus membaca janji kepada Abraham itu sebagai dalam kacamata Injil. Karena itulah di ayat yang ke-8, Paulus mengatakan, kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, membenarkan, ada kata membenarkan oleh iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Apa isi Injilnya? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Dan ternyata berkat yang dimaksud adalah pembenaran oleh iman. Pertanyaannya, saudara melihat keselamatan hidup saudara di dalam Kristus itu berkat atau tidak? Kita mengkategorikan berkat biasanya apa, saudara? Sehat,
gak ono penyakit. Betul, itu berkat, saudara. Usia sudah tua tetapi masih kuat jalan. Anak sukses, anak diberkati, punya cucu, begitu ya, punya momongan. I'm really blessed. Tapi ternyata Injil yang diberitakan olehmu, segala bangsa akan diberkati. Adalah pembenaran yang dimaksudkan di ayat 8 itu. Dan pusat daripada iman yang membenarkan itu adalah Kristus yang tersalibkan. Dalam Galatia 3 ayat 13 mengatakan Kristus telah menebus, bicara penebusan, menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pembenaran oleh iman itu hanya terjadi karena ada Kristus yang tersalibkan ini. Abraham hanyalah medium historis dari berkat Allah. Makanya dikatakan olehmu, melaluimu. Dia hanyalah medium, pelaksana, medium dari misi Allah untuk memberikan berkat kepada banyak bangsa. Dia hanyalah medium yang melaksanakan kehendak Allah yang akan menjadi penyalur daripada berkat Allah bagi sejarah umat manusia. Makanya dikatakan olehmu, kepada dia dinyatakan Injil. Olehmu segala bangsa diberkati. Tetapi sumber berkatnya adalah Kristus. Makanya ayat 14 mengatakan Yesus Kristus telah membuat ini, yaitu mati di kayu salib, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Itulah misi Allah. Itulah Allah kita yang misioner. Dipanggil keluar, dibenarkan oleh iman, menapaki kehidupan Kristus. Itulah misi Allah. Sehingga pertanyaan kita bersama adalah ini. Jika Allah adalah Allah yang misioner, saudara, pertanyaannya, boleh nggak umatnya menjadi umat yang tidak misioner? Ini menjawab pertanyaan kita tadi, mengapa saya harus pergi? Mengapa kita perlu pergi? Karena misi Allah telah pertama-tama ditujukan kepada saudara. Adakah belas kasihan Allah menjadi belas kasihan kita juga? Apakah kehendak Allah yang menghendaki semua orang itu berbaik dan bertobat, melakukan eksodus kepada identitas yang baru, menghidupi Kristus, dibenarkan oleh iman, apakah itu juga menjadi kehendak kita? Atau misi itu berhenti hanya di kita, tapi kita tidak menjadi penyalur berkat itu lagi kepada keluar? Jika Allah adalah Allah yang misioner, apakah kita boleh menjadi umat yang tidak misioner? Marilah kita berdoa dalam perenungan ini bersama. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kemurahan Tuhan melalui firman. Firman-Mu membukakan mata kami. Misimu adalah memperkenalkan dirimu di dalam Kristus, memanggil kami keluar, membenarkan kehidupan kami agar kami hidup sepenuhnya serupa Kristus. Tolong kami untuk mengimitasi gerak-Mu, kehendak-Mu menjadi Allah yang misioner, demikian menjadi umat yang misioner pula. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami.
Kami juga menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan, bangsa dan negara kami ini kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengetahui dan Engkau yang pegang kendali atas seluruh perjalanan bangsa dan negara kami ini. Keadaan perekonomian kami juga sedang tidak baik-baik saja. Itu pun berada di dalam kemahakuasaan dan pengetahuan Allah. Tuhan, pulihkan bangsa negara kami, pulihkan perekonomian kami. Kiranya Tuhan yang terus memimpin dan menuntun, menyatakan berkat-Mu, belas kasihan-Mu atas bangsa dan negara kami ini. Terlebih daripada itu kami juga merindukan bangsa dan negara kami mengenal satu-satunya Allah yang benar di dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa untuk bencana yang dialami oleh saudara-saudara kami. Tuhan, ini bukan hal yang mudah bagi mereka. Kiranya Tuhan yang boleh beri kekuatan, Tuhan boleh beri penghiburan, memberikan bala bantuan untuk mereka yang terdampak bencana. Berkati pula umat-Mu di segala tempat yang beribadah, umat-Mu di segala tempat yang percaya kepadamu. Kiranya setiap umat-Mu itu dapat beribadah dengan tenang, khusyuk, aman di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Marilah sekarang kita bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan sepanjang abad mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang kita imani dan kita akui bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan dengan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk saudara. Marilah kita menjadi saluran berkat, yaitu menjadi tempat di mana kebaikan Allah dinyatakan bagi orang lain. Persembahan akan dijalankan, kita naikkan pujian ini. Yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku
Sekali lagi. Saluran berkat bagi umatnya. Segala sesuatu darimu dan olehmu dan karenamulah persembahan ini terjadi. Terimalah persembahan ini, Engkau yang mengindahkannya Tuhan. Dan Kau pakai untuk pekerjaanmu di gerejamu. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Amin. Pujian dan kemuliaan milik Tuhan bagi Tuhan. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan ketahuilah bahwa Allah begitu mengasihimu, bahkan Dia rela untuk melaksanakan misi yang pertama, yaitu mengutus anaknya di tengah dunia untuk menyelamatkan kita. Karena itu pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup di dalam misi Allah dan menjadi utusan-utusan Allah mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.